Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bahas mengenai mental imagery, ya. Mental imagery itu apa dan bagaimana prosesnya dalam kehidupan kita. Contoh sehari-harinya juga gimana, ini akan dibahas ya. Memang materinya hanya sedikit, tapi ini sangat penting karena kita lihat ada beberapa karya yang monumental gitu ya, fenomenal di dunia yang ternyata itu berasal dari mental imagery seseorang. Ya, kita lihat yang pertama. Oke, masuk ke dalam definisi. Definisi dulu ya, mental imagery ini adalah kemampuan untuk menciptakan kembali dunia indera tanpa adanya rangsangan fisik. Ya, jadi yang tadinya apa namanya, kalau misalnya kita melakukan persepsi itu kan ada rangsangan fisiknya ya, ada auditorinya, ada visualnya gitu. Tapi ketika kita melakukan mental imagery, ini kita menciptakan atau membayangkan kembali dunia indera tanpa adanya rangsangan fisik apapun, gitu ya. Kita lihat, nah ini ada salah satu contoh dari proses bagaimana terciptanya mental imagery ya. Contohnya dari Paul McCartney, ini band The Beatles, kalau teman-teman masih ingat lagunya Yesterday ya. Yesterday yang itu ya. All the way far away ya, saya juga lupa. Jadi Paul McCartney ini dia menciptakan lagu Yesterday ini katanya ketika suatu hari dia bangun dari tidur dan tiba-tiba ada nada-nada yang ada di lagu Yesterday itu di dalam otaknya gitu ya. Jadi nada-nadanya timbul begitu saja ketika Paul McCartney bangun dari tidur gitu. Nah, proses mental imagery yang dialami oleh Paul McCartney adalah auditory imagery berarti ya, karena itu sudah ada nada-nadanya gitu. Tanpa ada rangsangan fisik apapun, tanpa dia mendengar suara lagu apapun, misalnya suara apapun, tapi bisa tercipta nada-nada tertentu. Itu contoh lain dari mental imagery. Ini ada seorang kimiawan ya dari Jerman pada abad ke-19 namanya August Kekulé. Jadi dia menemukan molekul benzena itu terinspirasi dari ketika dia sedang melamun bagaimana ya kalau ada ular yang memakan dirinya sendiri gitu. Sehingga seperti di gambar ini terlihat seperti cincin dan pada akhirnya terciptalah dia memikirkan tentang satu molekul gitu ya, terinspirasi untuk uh, struktur dari molekul benzena ini gitu ya. Itu juga mental imagery, berarti kalau misalnya yang ini contoh dari visual imagery ya. Berikutnya ada, nah ini Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Ya, kalau Einstein ini ternyata mengembangkan teorinya ketika membayangkan dirinya berjalan di sebelah cahaya. Gitu ya, bagaimana kecepatan cahaya itu dia bisa mengimbangi. Nah, dari situlah muncul pemikiran untuk membuat teori relativitas ini. Nah, tadi ketiga contoh dari mental imagery ya, ada yang visual imagery maupun auditory imagery. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah fakta-fakta dari mental imagery. Yang pertama, ternyata mental imagery ini dapat terjadi pada semua indera. Artinya bisa visual, auditory, perasa, peraba, penghidu, dan lain sebagainya. Walaupun begitu, penelitian terbanyak membuktikan bahwa ini apa namanya baru bisa atau baru yang diteliti itu mengenai visual dan auditory imagery. Sisanya seperti penciuman, peraba, rasa dan lain sebagainya itu belum sampai sana penelitiannya, gitu ya. Nah, berikutnya fakta mengenai mental imagery ini prosesnya itu top down. Artinya dari ilmu pengetahuan atau pengalaman yang pernah kita rasakan, ya. Misalnya kayak tadi, Paul McCartney itu sebetulnya pernah mendengar nada-nada itu, tapi dikombinasikan secara random di dalam otaknya gitu ya, sehingga terjadilah proses mental imagery, terutama auditory imagery gitu. Nah, Einstein juga contohnya Einstein itu sebetulnya pernah berlari di pinggir siapa misalnya orang ya, orang lain, atau berlari di pinggir benda, berlari di pinggir mobil atau benda lainnya. Nah, tapi ternyata si objek mobilnya itu
dibayangkan oleh Einstein sebagai digantikan oleh cahaya. Jadinya prosesnya top down. Bagaimana perbedaan mental imagery dan persepsi? Nah ini, kalau mental imagery itu prosesnya top down, sedangkan persepsi itu prosesnya bisa top down ataupun bottom up, gitu ya. Jadi kalau persepsi ini ya proses top down-nya menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk otak ini atau kognisi ini mempersepsikan tentang sesuatu, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini yang paling penting. Jadi karena penelitiannya baru banyak mengenai visual dan auditory imagery, maka di penelitian psikologi kognitif juga ditemukan korteks yang terasosiasi visual ini dapat diaktifkan selama mental imagery. Jadi tidak spesifik visual imagery, tapi memang mental imagery, terutama saat berkaitan dengan memori visual. Jadi visual imagery terkhusus dan mental imagery secara umum itu teraktivasi di bagian visual yang kita tahu ada di belakang otak kita, yaitu di lobus occipita. Ya, di sini, nah di bukunya Goldstein dikatakan sebuah studi awal mengenai imagery menggunakan fMRI dilakukan oleh Lebihan pada tahun 1993 yang mendemonstrasikan bahwa baik persepsi maupun imagery itu mengaktifkan korteks visual yang ada di lobus occipita. Yang lebih detail lagi, nah di sini ada penelitian Koslin pada tahun 1995. Jadi ketika ini juga ada di bukunya Goldstein dan Van Hoof, ya, ketika kita melihat benda kecil, itu maka ada aktivitas di bagian belakang korteks visual, ditandai dengan yang warna hijau ini, ya. Ada nggak di sininya untuk ada ya? Oke. Sehingga kalau misalnya kita melihat objek yang lebih besar itu menyebabkan aktivitas yang menyebar ke depan. Nah, sama dengan ketika kita membayangkan sesuatu objeknya kecil ataupun besar, ini teraktivasinya di bagian yang hijau atau yang merah. Ada lagi masih penelitian Koslin ya. Ini di sini ada simbol-simbol menunjukkan lokasi paling aktif yang disebabkan oleh pencitraan. Jadi kalau misalnya kita membayangkan gambar kecil, itu di paling belakang, lobus occipital yang paling belakang. Sedangkan kalau gambar yang sedang, itu yang persegi agak ke depan ya, dan yang gambar yang besar itu ditandai dengan gambar segitiga. Nah ini membuktikan bahwa memang ketika proses mental imagery, yang teraktivasi adalah bagian lobus occipita. Nah, yang terakhir dan yang paling menarik buat saya, ternyata ada hubungannya loh visual imagery dengan emosi. Ini visual imagery ya, bukan mental imagery, tapi secara khusus visual imagery. Nah, yang pertama adalah visual imagery ini bisa berhubungan positif maupun negatif dengan emosi manusia. Artinya, ketika visual imagery-nya meningkat, maka emosinya bisa, aktivitas emosinya juga bisa meningkat. Atau sebaliknya, ketika aktivitas visual imagery meningkat, aktivitas emosinya bisa menurun. Yaitu artinya hubungan yang positif dan negatif gitu. Bisa dikategorikan sebagai dua hal tadi. Nah, contohnya gimana? Ya kalau misalnya ini contohnya PTSD atau fobia atau OCD ya. PTSD itu adalah Post Traumatic Stress Disorder. Jadi bagaimana seseorang itu pernah mengalami trauma, hal-hal yang membuat dia trauma di waktu kecil misalnya ya. Lalu ketika sudah besar, dia melakukan visual imagery mengenai hal yang membuat dia trauma, itu emosinya bisa meningkat secara drastis gitu. Dia jadi jantungnya berdebar lagi, takut lagi, keringetan lagi, dan lain sebagainya. Sama dengan orang yang fobia dan OCD gitu. Nah, ada fakta di sini bahwa bagaimana sih apakah melihat itu lebih terasa emosinya gitu ya ketika kita melihat sesuatu dibandingkan dengan mendengar atau membaca. Nah, sesuai teori visual imagery katanya iya. Dengan kita melihat sesuatu atau memvisualisasikan suatu kejadian di dalam kognisi kita, itu dapat membangkitkan emosi tertentu dibandingkan dengan kita mendengar katanya
atau membaca kata-katanya ya, kata-kata yang membuat kita trauma. Nah, ini didasari karena pada diri manusia itu ada yang namanya emotion motivational system. Jadi yang membangkitkan, yang memotivasi si sistem emosi untuk bekerja gitu ya. Nah, dengan melihat ini, makanya visual imagery itu juga akan berkaitan erat dengan emosi, contohnya tadi yang PTSD ya. Nah, karena adanya emotion motivational system ini, maka dia kurang lebih akan membangkitkan memori episode kita terhadap suatu kenangan tertentu. Ya masih ingat barangkali ya, memori itu ada episodik dan semantik. Kalau semantik tentang hal-hal yang berhubungan dengan nama benda, apa misalnya pengetahuan dan lain sebagainya. Sedangkan memori episodik itu tentang kenangan-kenangan yang terjadi di masa lalu. Nah, balik lagi tadi ya, ketika ada emotion motivational system yang membangkitkan emosi tertentu, ini juga akan membangkitkan memori episode kita. Ya, sehingga visual imagery itu gambarannya menjadi lebih jelas. Nah, sedangkan kalau berhubungan dengan working memory-nya, di sini ada visual spatial sketchpad atau imagery rescripting, ya. Jadi dia ketika kita melakukan visual imagery, itu juga pasti ada proses visual spatial sketchpad di dalam proses working memory kita. Gitu ya. Itu sedikit fakta tentang mental imagery. Nah, ya. Apakah ada pertanyaan? Boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Terkesan buru-buru, ya ini karena materinya memang sebegitunya, sedemikian rupa gitu ya. Tidak terlalu banyak, tapi saya harapkan teman-teman bisa paham mengenai mental imagery, khususnya contohnya tadi ya, ada visual imagery dan auditory imagery. Begitu saja ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu lain waktu. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.